Baiklah, kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai mungkin bulan lalu ya kalau nggak salah. Pengajaran kita tentang the rest of God. Ini merupakan pengajaran yang sangat memberkati saya sendiri dan saya harap juga ini akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita telah membahas di sesi sebelumnya apa itu perhentian Tuhan. Dan kita mengambil ayat dari 14 Ibrani 4 ayat 11 kalau boleh ditayangkan itu berkata bahwa ada perhentian Tuhan dan kita diminta untuk berusaha masuk ke perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan atau ketidakpercayaan bangsa Israel. Jadi ada satu contoh yang buruk, yang negatif, yang Tuhan ingin kita hindari. Ya, jadi Tuhan ingin kita jangan sampai mengikuti contoh itu, keteladanan bangsa yang tidak percaya. Nah, ada beberapa hal di dalam sesi pertama yang saya sampaikan yang mungkin kurang jelas. Jadi saya ingin sedikit meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman. Ya, sekalian mengulas apa yang telah saya bahas sebelumnya. Karena kesannya seolah-olah saya itu kalau saya kembali mendengarkan apa yang saya sampaikan bulan lalu, kesannya saya itu anti perayaan hari Sabat. Kesannya, padahal bukan itu maksud saya. Maksud saya hari Sabat itu kalau kita merayakan Sabat dalam konteks yang benar di dalam perjanjian baru, di mana kita beristirahat. Karena kita perlu beristirahat itu baik. Tapi kalau Anda menggunakan hari Sabat khusus untuk merayakannya karena Tuhan perintahkannya dan Anda untuk bersekutu dengan Tuhan, pertanyaan saya, apakah Anda dalam seminggu hanya bersekutu dengan Tuhan satu hari doang? Kan tidak. Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia setiap waktu, setiap saat, bukan hanya di hari Minggu. Jadi bukan saja di hari Sabat. Jadi hari Sabat, hari perhentian atau hari peristirahatan itu penting untuk kita tenang, menenangkan diri, menjauhkan dari kesibukan pekerjaan kita, menggunakannya untuk beristirahat. Dan saat kita beristirahat, semua orang beristirahat, mari kita bersekutu bersama-sama sebagai umat Tuhan dan kita saling menguatkan. Itu yang dikatakan di Ibrani 10 ayat 25. Jadi makna dari hari Sabat itu telah berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Anda tidak perlu merayakan hari Sabat seperti mereka di perjanjian lama merayakan hari Sabat. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal di perjanjian lama itu disampaikan dalam bentuk kiasan, bayangan, gambaran, dari sesuatu yang nanti akan digenapi oleh pribadi yang akan datang di kemudian hari. Jadi kita harus melihat konteksnya pada saat semua itu diberikan di perjanjian lama. Dan kita juga jangan meremehkan atau meledekkan atau mengecilkan atau mengerdilkan apa yang disampaikan di perjanjian lama. Karena ada konteksnya dalam arti mempersiapkan kita untuk sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Semua itu adalah bayangan dari apa yang akan muncul wujudnya di kemudian hari. Kita baca coba sekarang ayatnya di Kolose 2. Ayat 16 sampai dengan 17. Kolose 2, 16, 17 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Bulan baru pun Bapak Ibu dirayakan di perjanjian lama. Sekarang kenapa kalau kita mau mengikuti semua aturan perjanjian lama, hanya kenapa Sabat aja yang kita ikutin, kenapa nggak bulan baru kita ikutin. Jadi kita udah mulai mencomot-comot ini. Ini menunjukkan bahwa kita nggak memahami makna daripada apa yang diberikan di perjanjian lama.
Lalu dikatakan di ayat 17 Kolose 2, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus Kristus. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Yesus Kristus sudah datang? Jawabannya sudah. Sudah datang, hidup di dunia ini, mati, bangkit, naik ke sorga. Sudah selesai. Jadi artinya seperti ini, kalau saya mau ilustrasikan dan saya boleh meminjam ilustrasi yang digunakan oleh Andrew Wommack. Kalau kita sekarang berada di tikungan bangunan dan di sisi tikungan sebelah kanan saya akan ada orang yang datang, tapi saya belum bisa melihat orang itu, yang saya bisa lihat bayangannya. Saya bisa melihat bayangannya dari orang yang akan muncul pada saat dia muncul di tikungan. Jadi sebelum orang itu muncul di tikungan, yang saya lihat, yang saya perhatikan, yang saya hormati, yang saya sembah bayangannya. Nah sekarang pribadi itu telah muncul dari sudut tikungan itu, berada di depan saya. Apakah saya masih tetap melihat, menghormati, menyembah bayangan itu, atau pribadi aslinya? Ya tentu saja pribadi aslinya, karena bayangan itu adalah bayangan dari pribadi yang aslinya. Tapi banyak orang Kristen karena tidak pemahaman mereka masih terjebak di dalam menyembah bayangan-bayangan dari satu realita baru yang sudah ada dengan datangnya Yesus Kristus. Bapak Ibu, di perjanjian lama ada banyak sekali kiasan-kiasan, bayangan-bayangan, gambaran-gambaran dari sesuatu yang akan muncul dan menjadi berubah pada saat Yesus datang di perjanjian baru. Sekarang ini kita tidak perlu mengikuti tradisi bangsa Yahudi yang digambarkan di perjanjian lama karena Yesus sudah datang. Saya enggak anti tradisi perjanjian lama atau anti tradisi bangsa Yahudi. Saya enggak bicara tentang itu. Atau tradisi apapun juga. Yang saya mau katakan, apa yang dulu ada tradisi itu merupakan perlambangan dari sesuatu yang akan muncul. Kalau kita baca di Alkitab, coba kita baca Ibrani 7 ayat 12 sampai 16. Ini agak sedikit teknis tapi saya akan bacakan. Di sini dikatakan sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Lalu ayat berikutnya. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Jadi pada waktu hukum Taurat diberikan, keimamatan itu adalah keimamatan bangsa Lewi. Jadi semua keturunan Lewi otomatis menjadi imam besar. Nggak bisa dari bangsa, dari suku lain. Tetapi Yesus yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Suku Yehuda. Tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Jadi artinya kalau keimamatannya berubah, hukum Tauratnya juga berubah. Ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda dan mengenai suku ini Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Lalu 15 dan 16. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Melkisedek tidak punya bapak dan ibu. Yesus Kristus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Gak ada bapak, gak ada ibu, gak ada tradisi. Paham gak? Yesus gak bawa tradisi. Kalau imam besar dari suku Lewi bawa tradisi bapak ibunya. Ini yang sulit untuk bisa diterima oleh bangsa Israel sampai hari ini. Karena keimamatan itu telah berubah. Maka hukumnya itu juga harus berubah. Karena hukum Taurat itu identik dengan keimamatan Lewi. Ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia.
tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu yang Tuhan Yesus lakukan dan bawa untuk kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Bukan saya meremehkan, melecehkan atau merendahkan. Bukan. Kita tidak pernah hidup di bawahnya. Apalagi sekarang. Karena dulu perjanjian itu yang namanya hari Sabat. Saya sudah baca di bulan lalu. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Only. Hanya untuk mereka. Nah, apalagi sekarang dengan Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menggenapi semua bayangan, semua tipologi, semua gambaran yang diberikan di perjanjian lama. Nah, kita harus paham akan hal ini kalau kita mau masuk ke perhentian itu. Bahwa semua tradisi ini sudah tidak lagi perlu dilakukan. Karena Yesus telah datang. Nah, peraturan ritualisme perlambangan itu yang juga dikaitkan dengan kemah suci itu sudah tidak berlaku lagi. Kemah suci dan tabut perjanjian di perjanjian lama. Coba sekarang kita baca di Ibrani 9 ayat 6 sampai dengan 12. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Ini mengenai ritualisme perjanjian lama pada waktu Tuhan itu memerintahkan bangsa Israel untuk melakukannya. Imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ayat 7. Tetapi dalam kemah yang kedua, yaitu kemah di ruang maha kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Artinya dosa yang tidak disengaja. Itu maksudnya dengan tidak sadar. Lalu ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada, kemah suci itu masih ada pada waktu itu. Lalu ayat 9. Itu adalah kiasan. Jadi itulah adalah perlambangan, lambang, bayangan, kiasan dari yang sekarang. Nah, kalau itu kiasan, itu bukan realita rohani sekarang karena itu kiasan. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Lalu ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup jasmani. Itu kiasan yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kapan? Yesus datang. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Bukan hal-hal jasmani lagi. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini, bukan dari bumi ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus itu, ruang maha kudus. Bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal untuk kita. Jadi kalau kita lihat dulu di perjanjian lama, itu kan ada kemah suci di mana ada dua ruangan yang sangat penting. Pertama ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang memisahkan ruang kudus, ruang maha kudus adalah tirai besar yang menghalangi setiap orang untuk bisa masuk. Hanya imam besar yang bisa masuk satu tahun sekali untuk mempersembahkan korban untuk dirinya dan juga untuk bangsa Israel. Dan di situ di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Ya, kita tahu banyak isinya di situ ada mana dan segala macam. Dan di atasnya ada the mercy seat. Atau disitulah di mana Tuhan Allah berdiam pada waktu itu. Dan mercy seat itu atau tutup perdamaian dalam bahasa Indonesianya dijaga oleh dua kerub malaikat. Nanti orang tidak bisa masuk ke situ. Karena itu tempat yang maha kudus. Yesus pada waktu dia mati di salib. Itu tirai itu terbelah dua.
Dan dia mengajak kita, dia masuk ke dalam tempat Maha Kudus itu. Dia mengajak kita masuk ke tempat yang tidak satu orang pun bisa masuk di zaman dulu. Selain pada imam besar keturunan Lewi, hanya sekali setahun. Sekarang dia bilang masuk. Setiap orang yang percaya kepada aku silahkan masuk. Dan ini hebatnya yang sangat luar biasanya. Seandainya ada kerup di dalam situ, malaikat yang menghalangi kita, kita berhak mengatakan kepada malaikat itu, enyah engkau. Engkau tidak berhak menghalangi kita. Saya bisa berkata begitu karena ada ayatnya. Ini bukan karangan saya sendiri. Coba kita buka Galatia 1. Ayat 8. Di sini Rasul Paulus berkata begini di Galatia 1 ayat 8. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberikan kepada kamu satu Injil yang berbeda, pengertian yang berbeda tentang Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Anda harus mengerti apa yang kita miliki di dalam Kristus dan oleh pengorbanan Kristus. Nah, sekarang masih banyak gereja di luar negeri maupun di Indonesia yang masih memiliki tabut perjanjian di gerejanya, ditampilkan oleh gerejanya, mengagungkan tabut perjanjian itu tanpa memahami makna rohani bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Yesus telah datang, mengapa kamu masih menyembah-nyembah bayangan? Kenapa enggak menyembah yang aslinya, pribadi Yesus? Paham enggak itu? Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang enggak mengerti ini. Maka itu dikatakan di kitab tadi kalau saya nggak baca di kitab Kolose, jangan sampai kamu dibohongin dan kemerdekaanmu itu dicuri sama orang. Anda harus mengerti kebenaran ini. Dan ini yang sulit untuk orang-orang bisa menerima karena apa? Karena ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengalahkannya. Coba sekarang kita buka Ibrani 4 lagi. Ibrani 4 ayat berapa? 12 ya. 11, ayat 11. Nah, maka itu di ayat Ibrani 4:11 dikatakan karena itu berusahalah. Kita yang harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidakpercayaan itu. Kita harus berusaha, Anda dan saya harus berusaha. Bahasa Inggrisnya we must labor. Bahasa Inggrisnya let us labor. Labor itu kan berkeras, kerja keras, berusaha. You have to labor. Buruh itu bahasa kasarnya dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang keras untuk bisa masuk. Loh, ini kok jadi bicara mengenai pekerjaan, bukannya kita grace, zaman grace. Tunggu dulu. Anda harus tahu yang dimaksud dengan labor itu apa. Kita harus labor to enter into that rest. Kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Dan ini topik kita hari ini, bagaimana kita masuk ke dalam perhentian itu. Enggak rumit Bapak Ibu, dijelaskan di ayat berikutnya. Ayat 12, firman Allah hidup dan kuat. Artinya Anda harus labor di dalam firman Allah. Satu-satunya labor yang terpenting yang Anda harus lakukan untuk masuk ke dalam perhentian itu adalah berusaha, berupaya untuk memahami dan menghidupi firman Allah. Firman Allah itu hidup dan kuat. Catatan tulisan Alkitabmu itu mati. Itu kan kertas, hanya huruf-huruf. Itu Anda harus keluarkan menjadi kehidupan hanya bisa lewat Roh Kudus. Jadi Anda harus bersekutu dengan Roh Kudus menghidupi firman itu. Karena firman itu kuat untuk Anda bisa menghidupi apa yang sudah
Tuhan Yesus bawa ke dalam kehidupan kita. Karena banyak hal, banyak orang yang menentangnya. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Banyak orang pada saat baca pedang bermata dua, mereka mengira pedang itu bentuknya begini. Iya loh, pedang itu, firman Tuhan pedang bermata dua untuk kamu, untuk saya. Bukan itu yang dikatakan ayat ini. Pedang bermata dua di sini adalah begini bentuknya. Kenapa? Karena dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh di dalam dirimu, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya, karena kita sudah terbiasa dengan tradisi manusia yang melekat di dalam jiwa kita, begitu kita baca firman, Tuhan tolong, aku gak mau ikuti tradisi bangsa Yahudi, tradisi orang tuaku, aku mau mengikuti tradisimu Yesus. Anda butuh firman, karena itu udah kekuatanmu. Itu memisahkan antara jiwa dan rohmu. Firman ada di dalam roh, perasaan, pikiran kita di dalam jiwa. Perlu dipisahkan oleh kuasa firman yang hidup, yang dihidupi oleh Roh Kudus. Kita sedang menentang banyak hal Bapak Ibu dalam hidup ini. Kita harus masuk ke dalam perhentian itu. We have to labor to enter into that rest dengan belajar firman Tuhan. Nah, kita belajar firman Tuhan untuk mengubah kita, mengubah cara berpikir kita, cara kita berhubungan dengan Tuhan, bukan untuk mengubah Tuhan untuk menjawab doa kita. Bukan untuk mengubah Tuhan cara dia menyikapi kita. Kita mengubah diri kita lewat firman untuk mengubah sikap kita terhadap Tuhan. Jangan terbalik. Yang harus berubah kita. Yang harus menyesuaikan kita. Dan Anda gak bisa menyesuaikannya dengan jiwamu. It has to come from your spirit. Harus datang dari rohmu. Dan itu butuh Roh Kudus untuk menghidupinya menjadi nyata di dalam jiwa dan tubuh dan hidupmu. Di luar aku, ini ayat favorit saya dari Alkitab, Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, you cannot do anything. You cannot do anything. Anything itu kata Andrew, nol. Tapi garis nolnya udah gak ada lagi. Hampa. Tanpa Yesus kita hampa. Maka itu di Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Keberadaan kita ada di dalam Yesus. Kita aja gak sadar. Maka itu kita butuh firman untuk memisahkan antara kebenaran firman Tuhan di dalam roh kita dan perasaan di dalam jiwa kita. Itu merupakan cara untuk kita masuk ke dalam perhentian itu. Kedua, bagaimana kita masuk ke dalam perhentian itu? Kita harus bertumbuh dewasa di dalam satu hal. Coba baca Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kata ini bukan kebenaran truth, tapi kebenaran diri, righteousness. Kalau Anda tidak mengerti pengajaran tentang righteousness, kebenaran diri, Anda masih anak kecil. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Saya nggak meledek Anda. Kalau Anda nggak ngerti pengajaran, doktrin tentang righteousness, kebenaran diri, Anda masih anak kecil. Maksudnya apa? Dalam konteks masuk ke dalam perhentian. Nah, kita harus mengerti, saya harus baca ayat-ayatnya. Ayat Ibrani 10. Ayat 10 dulu kita buka. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Berapa kali? Anda dikuduskan hanya satu kali. Untuk berapa lama? Anda gak perlu minyak urapan untuk menjadi kudus Bapak Ibu. Anda hanya percaya
satu kali kepada Yesus Kristus, apa yang dia telah lakukan untuk Anda hidupi, satu kali Anda dikuduskan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kita baca sekarang ke Ibrani 10, 19 ayat sampai dengan 25. Ibrani 10, 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang tadi saya gambarkan tadi. Karena ayat 20, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jangan Anda menyangkal firman ini karena Anda merasa bersalah. Wah, gue baru berantem tadi pagi ini. Ya, Anda berantem gak berantem, Anda berbuat dosa gak berbuat dosa, itu gak mengubah status benar dirimu di hadapan Allah. Kenapa? Karena bukan kebenaran dirimu, itu kebenaran diri Yesus yang diberikan, diperhitungkan kepadamu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan kekristenan itu bukan berarti Anda hidup sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan, kita jatuh bangun, tapi Anda jangan kalau jatuh, jangan jatuh terus, bangkit lagi. Anda langsung ingatkan, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita bisa jatuh, bisa, karena kita masih hidup di dalam tubuh ini. Ya, lalu ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, your confession. Jadi kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita pegang pengharapan itu yang Dia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Ini tujuan kita beribadah di gereja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita perlu melakukan ini bukan untuk memperoleh kebenaran diri, bukan untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Tuhan sudah berkenan dengan kita. Anda harus mengerti bahwa Dia berkenan dengan kita bukan karena Anda memberi perpuluhan, bukan karena Anda berdoa, bukan karena Anda gereja, tetapi hanya satu alasannya. Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang, mati, bangkit, naik ke sorga, menggenapi semua itu, menghidupi hidupnya dengan benar. Lalu dia bilang, Irwan, kamu sekarang aku berikan kebenaran diriku. Di mata Bapa di sorga, saat Dia melihat engkau Irwan, Dia sama seperti melihat diriku, kata Yesus. Itu berlaku untuk semua kita. Jadi bagaimana saya masuk ke dalam perhentian itu? Dengan percaya. Wah, sulit nih, saya gak merasakannya. Baca firman, karena firman Tuhan itu kuat dan tajam memisahkan antara kebenaran firman dan perasaanmu. Kita hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. To be carnally minded, kata Roma 8 ayat 6, is death. Kalau Anda mengikuti kedaginganmu, perasaanmu, itu adalah kematian. Bukan kematian masuk neraka. Kematian Anda gak bisa menikmati semua berkat-berkat kehidupan yang Yesus telah bayar lunas untuk kita semua. Belajarlah, berusahalah untuk masuk ke dalam perhentian itu. Karena Yesus telah membayarnya lunas dengan darah dan hidupnya. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau saya boleh sedikit, saya nutup dengan satu ilustrasi. Karena kan kalau kita menggunakan ilustrasi itu kadang-kadang bisa lebih melekat kepada kita untuk memahami apa yang mau disampaikan di sini. Anda mesti membayangkan ada satu orang yang paling kaya di dunia ini yang hidup di Jakarta. Dia sedang naik mobil.
Lalu dia lewat daerah Grogol sampai ke sampai ke Pluit sana. Lalu di bawah jembatan Grogol, saya nggak meremehkan orang-orang yang ada tinggal di sana. Dia melihat ada anak di jalanan yang sangat miskin terpuruk. Dan hidupnya selama ini mencopet, menipu orang di bawah jembatan. Anak ini sebenarnya merupakan kiasan dari hidup kita yang dulu hidup di dunia yang gelap. Jadi saya nggak meremehkan orang yang tinggal di bawah jembatan. Ini ilustrasi. Lalu orang kaya ini datang, dia mengangkat anak ini untuk menjadi anaknya dibawa pulang ke rumahnya. Dia sudah mengurus semua surat-surat pengangkatannya di Departemen Kehakiman, Departemen Sosial. Sekarang dia sah menjadi anak dari orang yang sangat kaya ini dan dia tinggal di dalam rumahnya. Dia tinggal di dalam rumahnya. Malam-malam pada waktu ayah angkatnya yang tidur, dia melihat mengintip-ngintip di rumahnya, dia buka lemari es, dia makan dengan hati-hati dengan ketakutan. Seolah-olah dia ini masih tinggal di bawah kolong jembatan. Padahal dia sudah sah menjadi anak di dalam rumah bapaknya yang mengasihi, yang mengangkat dia. Kebanyakan orang Kristen hidupnya seperti itu. Masih mau membaik-baiki Tuhan, ibadah hari Minggu, harus pelayanan, biar diberkati Tuhan. Anda masih punya konsep seperti anak yang di kolong jembatan yang sudah diangkat menjadi anak orang kaya ini. Merdekalah, hidupi, nikmati. Apa yang Tuhan Yesus telah beli untuk kita. Jadi cara kita masuk ke dalam perhentian itu baca firman, belajar, renungkan. Minta Roh Kudus mampukan aku untuk menghidupi. Menolak segala bentuk upaya manusia dan dunia untuk mencuri kemerdekaan itu dari kita. Anda harus labor in the word. Berusaha di dalam firman untuk masuk ke dalam perhentian yang Tuhan Yesus telah sediakan. Itu kerinduan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Pengennya balik ke Mesir. Mesir itu perlambangan dari dunia. Setiap kali kita baca di Alkitab dilambangkan Mesir, itu bicara kehidupan dunia. Anda gak bisa masuk ke dalam perhentian itu dengan menjalani hidupmu secara orang dunia. Ya, jadi kita sudah mengerti bagaimana, gak rumit. Firman itu sama sekali tidak rumit. Udah gak rumit dikasih penolong lagi, Roh Kudus namanya untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita melawan diri kita sendiri. Ya, itu yang kita perlu pahami. Saya sudah selesai, nanti di sesi berikutnya saya akan dalami lagi. Kita di devotion ini kita memilah-milah firman satu topik agak lebih dalam. Bapak Ibu lebih dapat menerimanya, mudah menerimanya. Dan saya berdoa Anda akan menghidupinya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak kami mengucap syukur tak henti-hentinya untuk apa yang Engkau telah raih bagi kami Tuhan Yesus. Engkau ingin kami masuk ke dalam perhentian itu karena Engkau telah bayar dengan begitu mahalnya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kehidupan kami. Engkau memberikan firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami penolong Roh Kudus agar kami dapat hidup di dalam realita baru itu. Bahwa kami tidak lagi hidup di dalam perlambangan, bayangan dari apa yang dulu pernah ada. Karena Yesus telah datang untuk kami. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau yang memampukan kami agar firman itu menjadi hidup dan kehidupan di dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.